Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah sampai di bagian terakhir dari proses mempelajari bilangan buat anak ya. Dan tahapan terakhir ini masuk ke nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan ini mudah banget, sangat sederhana, tapi efeknya, impactnya itu besar. Karena dia simple dan sederhana, sering dilewatkan ya tahapan belajar ini. Jadi kita akan lihat apa akibatnya ya. Nah ini checklistnya, ini checklist yang sebelumnya ya. Nah ini checklist kalau misalnya yang bagian bilangan kedua kemarin itu di garis bilangan dan pasangan bilangan sudah dilakukan. Maka masuk ke bilangan ketiga, ini checklistnya ya. Sudah bisa belum menyebutkan nama bilangan 0 sampai dengan 100 nama ya, gitu. Jadi menyebutkan namanya, mengucap maju bilangan 0 sampai dengan 100, mengucap mundur bilangan 0 sampai dengan 100. Karena ini bagian dari belajar garis bilangan kemarin ya. Menempatkan bilangan 0 sampai dengan 100 dengan tepat di garis bilangan, ini juga masuk di garis bilangan, dan menyusun pasangan bilangan pada bilangan satuan dan puluhan, mengurai pasangan bilangan pada bilangan satuan dan puluhan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, memang targetnya kalau misalnya sudah semakin bertambah maju, belajarnya kalau masih ingat ya dulu di awal, bilangan itu kan 1 sampai 10, lalu kemudian 0 sampai puluhan, baru dinaikin sampai di 100. Nah, di bagian nilai tempat bilangan situ sudah lebih dari 100 biasanya ya. Karena kan kalau nilai tempat tuh biasanya kita belajar 151 gitu. Tapi nanti dilihat lagi ke anaknya ya, kemampuannya seperti apa. Karena ini hitungannya ya, hitungannya kan tahapan belajarnya tuh lama. Jadi bukan anak yang baru kenal langsung dikenalkan dengan bilangan lebih dari 100. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ini Bunda diajak untuk belajar mengenalkan nilai tempat, bilangan pada bilangan puluhan dan ratusan, menunjukkan konsekuensi dari nilai suatu bilangan secara konkret, menyusun bilangan berdasarkan nilai tempatnya, dan mengurai bilangan sesuai nilai tempatnya. Untuk capaian belajar kurikulum Merdeka sendiri, untuk fase 1, yaitu untuk kelas 1-2 SD, itu sudah sampai, kalau bilangan dia memang sampai dengan 100 ya. Gitu. Jadi tahapan belajarnya sama, 1 sampai 10 dulu, 0 sampai bilangan puluhan, lalu kemudian dinaikkan sampai 100. Nah, kalau misalkan anak-anak di rumah sudah di usia-usia kelas 2 yang memang sudah paham ya, sudah menguasai, boleh lebih dari 100, tapi biasanya masih di bawah 1000 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia menguasai, mau dinaikin lagi sampai ke bilangan ribuan, silakan. Yang pasti jangan langsung lompat. Misalnya ekspektasi kalau nilai tempat bilangan tuh ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, langsung belum apa-apa dikenalkan dengan ribuan. Nah, di tahapan belajar ini pun kita akan menggunakan perangkat ya yang sampai di levelnya itu 100 atau ratusan. Oke. Kita masuk ke sini ya, latar belakangnya. Bagaimana cara membaca nama bilangan ini? Ya, biasanya pertanyaan sederhana ini bisa jadi problem pada anak-anak. Dan ini yang sering Kak Afni temui ya. Jadi membaca nama bilangan padahal ini mudah ya, 8.706. Tapi ternyata sulit ketika apa? Ketika di sini ada 0. Atau nih 9.001 ya. Ada 0 di angka puluhan dan ratusannya. Atau yang lebih sulit lagi justru menulis lambang bilangannya. 300.006. Ya. 300.006. Tentu ini bukan untuk pertanyaan kelas 1, kelas 2 SD ya. 300.006. 90.090. Nah, ini Bunda nih anak-anak yang udah di kelas-kelas 5 atau 6 SD, itu boleh ditanya dengan angka ribuan. 9.001. Coba tuliskan, bisa apa enggak? Karena
Biasanya syaratnya di SD itu sampai di angka ribuan sampai puluhan ribu sudah menguasai untuk menuliskan lambang bilangan sesuai dengan yang disampaikan secara lisan. Nah, jangan sampai terjadi problem ini, ya. Ini kemarin sempat viral kan ya videonya, siswa SMK kelas 10 kesulitan menulis angka 9001. Lalu yang disalahin kurikulum merdekanya gitu. Sebetulnya bukan salah di kurikulum merdekanya, malah di kurikulum merdeka bagian nilai tempat bilangan ini itu di-highlight ya, diangkat untuk diajarkan. Jadi di bagian dasar awal pengenalan bilangan itu di-highlight nilai tempat bilangan. Makanya kan sampai ada video juga ya yang orang tua protes membandingkan kurikulum merdeka itu ribet ya gitu. Perkalian itu yang biasanya kita teknis banget ya, praktikal banget, misalnya 31 kali 17 seperti ini. Terus di kurikulum merdeka itu harus diurai dulu gitu. Nilai puluhan-puluhannya, satuan-satuannya. Nah, itu sebetulnya bukan ribet ya. Tujuannya salah satunya adalah mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan kegagalan seperti ini gitu, kesalahan seperti ini. Jadi kalau ditanya kenapa nggak bisa, ya kemungkinan besar dia skip di bagian sini. Tidak benar-benar memahami mengenai nilai tempat bilangan. Atau problem lainnya. Nah, biasanya ini yang Kak Afni temui di kelas ya. Saat melakukan pembagian, 609 dibagi 3. Biasanya jawabannya berapa nih? Biasanya jawabannya 23. Ya, karena dia bingung. Di sini udah 2 gitu, terus kemudian 6, kemudian ada 0 di situ. Harus gimana ya? Nolnya bingung. Oh, kalau gitu langsung turunin aja 9-nya. 3, udah 23. Dan nggak aware kalau itu salah. Ya nggak ngeh, itu tuh salah loh. Masa sih 23 dikali 3, 609? Bener kok Kak, gitu ya. Itu terjadi. Oke. Dan juga misalnya bingung, misalnya perkalian sederhana, 102 dibagi 3. Ketika dikali 0 nih bingung, ini harus gimana nih Kak? Ini kan 0 gitu. Ya, itu juga problem yang Afni jumpai di kelas. Problem lainnya adalah terkait dengan nilai tempat bilangan. Nah, pada pengurangan angka-angka atau bilangan seperti ini. Jadi biasanya udah pucet duluan ya. Gimana cara menghitungnya? Pinjam. Oke, kita pinjam. Ya, kalau hafal cara meminjamnya. Karena nggak jarang bingung cara meminjamnya. Karena kan minjamnya dari mana? Di sini 0, ini bisa 0. Ini ke sini masih 0. Berarti harus pinjam ke satunya. Terus harus bagaimana? Nah, itu biasanya kalau teknis, tata cara meminjamnya itu lupa, ini buyar. Untuk menghitungnya udah nggak kebayang. Seperti itu. Jadi, lagi-lagi, balik lagi tidak memahami nilai tempat bilangan. Jadi problemnya yang dijumpai sama Kafni di kelas itu ketika anak tidak memahami nilai tempat bilangan, pada perhitungan dasar, menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan hanya sekedar aktivitas operasional saja. Jadi semuanya operasional, teknis ya. Tata cara how to calculate. Bagaimana cara menghitungnya. Gitu. Sehingga kalau dia lupa tata cara itu, jadi buyar, ambiar perhitungannya. Gitu. Dia tidak cermat saat menghitung, tidak ada intuisi bahwa melakukan kesalahan perhitungan seperti pembagian tadi ya. Nggak ada intuisi bahwa ini tuh salah gitu. Dan karena kalau misalnya dibilang, ini nggak 23 jawabannya. Karena 23 dikali 3 itu 69. Dia bingung menjelaskan kenapa ada 0 di situ. 0 ini ngapain di sana? Gitu. Lalu kesulitan memahami konteks di soal cerita. Ya sama kayak tadi ya kalau misalnya bilangannya disampaikan dalam bentuk text based gitu, bingung ini tuh bilangan berapa yang dimaksud seperti itu. Jadi matematika menjadi sekedar rangkaian teknis yang harus dihafal. Nah ini yang paling problem. Balik lagi matematika tuh jadi hafalan semata, hafalan cara teknisnya. Cara teknis menjumlahkan, cara teknis mengurangi, mengalihkan, membagikan. Dan kalau itu dia lupa, dia udah nggak ngerti lagi harus bagaimana. Jadi yang dilatih itu adalah cara untuk bisa mengingat. Ini yang sering orang tua bilang sebagai drilling soal. Nanti tinggal di drilling aja Kak, lama-lama dia ingat kok polanya. Ya, siapa yang punya pemahaman yang sama kayak gitu ya. Tinggal di drilling aja Kak, lama-lama dia ingat polanya.
cara menyelesaikan problem, solusi seperti itu dengan solusi seperti itu hanya berlaku pada anak sampai level SD. Ya, jadi Bun, kalau misalnya nanti Bunda anaknya levelnya SMP, ketemu aljabar, ketemu persamaan linier, ya, maka cara yang sama udah nggak berlaku lagi. Ya, mau di drilling kayak gimana? Anaknya juga nggak ngerti apa yang mau di drilling ya. Baca pola, makin stres dia, karena semakin banyak pola yang harus diingat. Ya, langkah teknis yang harus diingat, gitu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ya, aku lupa Kak caranya. Ya, jadi problem di matematika itu kalau melihat soal, biasanya kan saya suka mancing ya, terutama soal cerita. Kamu paham nggak konteks problemnya apa gitu? Dia membahas apa sih? Apa yang harus dilakukan? Sampai di situ aja udah bagus tuh, udah kebayang. Walaupun nanti menghitungnya mungkin masih bingung. Tapi biasanya yang kemudian muncul adalah saya lupa caranya. Saya nggak ingat, saya lupa. Padahal itu menyangkut perhitungan dasar. Sesuatu yang kalau kamu belajar matematika sepanjang 6 tahun di SD, apalagi tambah 3 tahun di SMP, harusnya nggak lupa. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke mengurai nilai tempat bilangan. Jadi biasanya yang kita lakukan itu adalah ketika belajar nilai tempat bilangan, kita mengurai dulu menggunakan alat peraga. Dan step by step ya, kenalkan dulu nilai tempat bilangan yang satuan, puluhan, baru ratusan. Walaupun dia udah kenal bilangan puluhan, misalnya 39 udah tahu ya, udah bisa disebut gitu. Terus 101 udah tahu. Tapi tetap saat mengenalkan nilai tempat bilangan, kita mengenalkannya step by step. Bahwa ini bilangan satuan, ini puluhan, baru kemudian masuk ke ratusan. Dan menggunakan alat peraga terlebih dahulu. Ya, menggunakan alat peraga terlebih dahulu. Jadi kalau saya sih selalu berpijaknya gini, nilai tempat bilangan itu adalah dasar anak sebelum masuk ke teknis perhitungan. Jadi kalau mau masuk ke teknik perhitungan itu nilai tempat bilangannya harus sudah dikuasai dahulu gitu ya. Kayak gitu. Oke, mengurai nilai tempat dari banyak benda. Ini contoh yang bisa Bunda lakukan di rumah ya. Bisa menggunakan berbagai macam benda. Biasanya kami menyediakan sih tusuk gigi. Cuma catatan tusuk gigi itu ujungnya lancip ya. Jadi ada potensi bahaya di sana yang Bunda harus antisipasi. Bisa menggunakan balok Lego, tapi pastikan ya ukurannya sama ya. Jadi memang harus butuh banyak kalau mau pakai balok Lego. Pakai kancing juga sama. Kekurangannya kalau di kancing itu disusun itu susah ya. Kecuali mau dilem satu-satu gitu. Manik-manik ini bisa menggunakan kawat nanti dibantu ya untuk menyusunnya. Atau benda lain yang seragam. Jadi yang seragam tuh sama ukuran dan bentuknya untuk mudah membayangkan. Susun menjadi suatu bilangan puluhan dahulu. Ya, kalau misalnya menyusun maka bilangnya puluhan dulu, jangan langsung ke ratusan. Misalnya di sini kalau mau menggunakan benda ya, walaupun nanti ajarkan tetap dari satuan ya. Nah, 3. Oke. Tusuk giginya ada 3. 7. Ada 7. Nah, kemudian masuk ke puluhannya, misalnya ada 13 tusuk gigi. Sketch, dibiarin aja, nggak perlu diikat-ikat di situ ya. 13 tusuk gigi ini, suruh anak menghitung, ada berapa banyak? Ada 13. Coba kamu ikat 10-nya. 10-nya diikat, sisanya 3. Maka 13 itu terdiri dari, ada 1 kan yang 10? Iya, 1 puluhan, dan 3 satuan. Pakai balok Lego juga bisa sama ya. Jadi sama, dia disebar dulu, baru kemudian anak diminta menyusun 10-nya, kemudian dilihat berapa sisa satuannya. Dari sini dia harusnya mulai ada bayangan, gambaran, yang namanya puluhan, itu tersusun dari 10 satuan. Ya. Dan ini dilakukannya nggak sekali, 13 aja udah selesai, enggak ya. Lakukan berulang kali.
Jadi mulai dari satuan, puluhan, baru ratusan tetap sama. Lakukan berulang kali sampai anak bisa mengurai sendiri. Tunjukkan bahwa tiap ada 10 satuan, maka menjadi 1 puluhan. Gitu. Jadi setiap 10 satuan, 1 puluhan. Tiap ada 10 puluhan, maka menjadi 1 ratusan. Kemudian boleh juga bilangannya tuh bulat ya. Urai bilangan seperti 10, ini penting malah, 20, 30. Lalu minta anak menyusunnya sama ya, susun setiap 10. Oke, ada berapa puluhannya? Ada 3, misalnya pada 30. Ada berapa satuannya? Tidak ada. Berarti satuannya nilainya 0. 30 itu 3 puluhan, 0 satuan. Urai bilangan ini sampai setidaknya 100. Jadi nanti nambah terus tingkat kesulitannya sampai di 100. Ajak anak membandingkan konsekuensi dari bertambahnya atau berkurangnya nilai tempat bilangan ini. Karena kalau kita menyusun terus ya, pagi sampai 100 kan terlihat ya. Oh ternyata semakin bertambah besar nilai bilangannya, dia juga akan semakin bertambah banyak gitu. Oke. Nah, baru deh, udah latihan-latihan seperti itu menggunakan benda ya, sampai dia bisa menyusun dan mengurai nilai tempat bilangan, baru masuk ke latihan lembar kerja. Jadi lembar kerja ini diberikan nanti setelah belajar menggunakan perangkat terlebih dahulu. Ya, ini ada berapa satuan ya kalau balok seperti ini? Ini dihitung. Oke. Terus kemudian bisa menyusun lembar kerjanya juga seperti ini. Ini menggunakan balok-balok ya. Balok puluhan, balok satuan. Ada berapa puluhannya? Ada 2. Ada berapa satuannya gitu. Terus, oke, di sini dulu ya. Kalau misalnya Bunda mau menyusun lembar kerja seperti ini, dan menyusunnya sampai ratusan, itu lebih baik ya. Nah, jadi nanti kalau tingkat kesulitannya udah bisa ratusan itu lebih baik. Dan susunlah sesekali misalnya 305 ya. Ada 300-an, terlihat di situ tidak ada puluhannya 0. Jadi 0 ini menunjukkan bahwa angka puluhannya tidak ada, tapi ada 5 angka satuan. Gitu. Ini untuk menghindari kejadian seperti tadi ya, anak SMK diminta nuliskan 9001, dia udah kebingungan gimana. Dan ini beneran terjadi ya, banyak ya. Kami ngadepin murid tuh begitu. 9001. 9001. Ya. 9001 kan Kak? 9001. Gitu. Ini banyak terjadi. Jadi lakukan latihan terus-menerus. Ini bentuk latihan lainnya misalnya adalah menyebutkan nilai tempat dari angka yang diwarnai merah. Ya. Bisa juga nanti angkanya dinaikkan sampai angka ratusan. Nah, kalau tadi kita menggunakan benda langsung untuk mengumpulkan, ini menggunakan gambar misalnya ya. Oke, gambarnya dikelompokkan dulu per 10. Per 10. Ada sisanya enggak yang kurang dari 10? Oh, ada gitu. Berarti berapa? Ada berapa puluhannya? Ternyata ada 1. Satuannya ada berapa? Ada 8. Maka nanti bilangannya ada berapa? Ini ada 18 ya. Oke. Ini menyusun ya, bukan mengurai, menyusun bilangan. Ini juga sama ya, menggunakan gambar. Dan ini sudah lebih ke teknis ya, langsung ke bilangannya. 149. Angka berapa yang menempati satuan, nilainya berapa. Jadi misalnya angka 9 menempati nilai satuan, nilainya 9. Angka 4 menempati tempat puluhan, nilainya berapa? Nilainya bukan 4, nilainya 40. Angka 1 menempati ratusan, nilainya berapa? 100, kayak gitu. Dan ini latihannya terus-menerus ya, maksudnya repetisinya banyak, jadi jangan cuma dikasih 1 lembar worksheet gini doang. Ya. Sampai dia bisa menyimpulkan. Nah, ini kalau udah sampai di sini anak bisa menyimpulkan bahwa 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan. 10 puluhan itu sama dengan 1 ratusan. Dan nanti terbangun 10 ratusan itu sama dengan 1 ribuan. Di situ nanti kalau misalnya pengurangan, pinjam meminjam itu lebih mudah membayangkannya.
Ya, pinjam meminjam itu lebih mudah membayangkannya. Jadi bukan cuma secara teknis kamu pinjam ke sebelah, ini jadi nambah 10 jadi 13 gitu misalnya, sebelah jadi kurang 1 gitu. Tapi dia paham alasannya kenapa. Nah, ini juga sama ya, dia bisa menyimpulkan dari gambar ataupun dari suatu bilangan ya, bagaimana bentuk nilai bilangan, nilai tempat bilangannya. Nah, ini juga lembar kerja yang bisa disusun, menyusun nilai tempat bilangan, misalnya 126, seratusannya ada 1, sepuluhannya ada 2, satuannya ada 6, ke 126. Jadi kalau baca gini nggak tidak ditambah-tambah lagi ya, menyimpulkannya 100, ratusannya ada 1, 1 ratusan, puluhannya ada 2, ini ratusan, ini puluhan, satuannya ada 6, 126. Bukan ditambahkan satu-satu ya, 100, 110, 111, 112, 113, nggak begitu. Kemudian ini lembar kerja lainnya ya, misalnya, ya, dia bisa menyusun suatu bilangan dari nilai tempatnya. Bagaimana kalau ada 700-an, 0 puluhan, dan 9 satuan? Harusnya kalau udah sering latihan, apalagi menggunakan perangkat, sebelumnya ini udah kebayang. Ya, di kepala tuh kebayang 700-an tuh seperti apa. Mungkin balok ratusannya itu ada 7. Ya, 0 puluhan berarti puluhannya nggak ada. 9 satuan, satuannya ada 9. 709, seperti itu. Ini menyusun ya, sama. Jadi dia menyimpulkan nanti dari petunjuk, kalau angka 7-nya satuan, angka 3-nya puluhan, angka 9-nya ratusan, maka bilangannya berapa. Nah, di fase akhir, ini seharusnya sudah tidak lagi kesulitan. Ya, menuliskan bilangan sesuai dengan yang disebutkan, misalnya 234, 509. Seperti yang tadi ya, 9.001 gitu. Seharusnya sudah tidak kesulitan. Oke, saya izin ke main room dulu sebentar ya, karena ada yang mau dikasih ini apa, co-hosting. Assalamualaikum. Salam. Halo Hanan. Sip, makasih ya. Assalamualaikum. Halo Kak. Halo Hanan, selamat belajar ya. Nggak terlalu. Itu masalah lebih sering di latihannya saja. Nah, terakhir saya mau menunjukkan satu video, cuma ini tuh di layar kecil banget karena diambil dari Instagram. Kalau mau lihat videonya lebih besar ada di Instagramnya emisha.id ya. Ini sebetulnya aktivitas untuk membuat murid senang sih ya. Membuat murid senang saat belajar gitu di Emisha, di kelas Kicik Mungil. Itu kita kan mengenalkan nilai tempat bilangan ya di sana. Setelah mereka kenal, lalu kita melakukan permainan ini gitu, aktivitas ini. Selain mereka bermain, ngerasa fun-nya juga, sebetulnya mereka juga belajar matematikanya juga, melatih motorik halusnya juga, karena ini meronce manik-manik membentuk gelang. Saya akan kasih lihat videonya seperti apa, dan ini boleh teman-teman mau pakai, aku mau main yang sama untuk anak-anak di rumah, silahkan ya. Dengan senang hati silakan digunakan. Gampang ini. Pelan-pelan, kakak tungguin. Nah, ini dia hasil hitungan matematika mereka yang diaplikasikan menjadi sebuah gelang. Tunggu apa lagi? Mari segera bergabung bersama kami. Emisha, belajar yang membahagiakan. Ini video awalnya kayak gini. Hai adik-adik, hari ini kelas Kicik Mungil sedang beraktivitas art session matematika dengan cara membuat gelang. Yuk kita lihat keseruannya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi segini. Ini ada 10. Kotaknya ada 2, berarti 2 yang satuannya berapa? Kotak yang satuannya ada berapa di sini? 3. 3, berarti 20. Mama. Tambah 3, jadinya 20.
23. Betul sekali. Itu apa lagi yang dimasukin? Nanya, hijaunya ada dua ya, karena itu kan 27. Hijaunya ada dua, masukin dulu hijaunya. Terus habis itu kuningnya ada 7. Betul, masukin kuningnya ada 7 ya. Kayak ginian dikasih 2. Iya, kan 27 ya, puluhannya ada dua. Lihat punya kakak. Kuningnya berapa? Kuningnya ada 7, 27. Satuannya 7. Dihitung, jangan sampai Susah banget itu pasangnya. Mana banget. gampang? Ini Nggak apa-apa, segampang ini. pelan-pelan. Kakak tungguin. Nah, ini dia hasil hitungan matematika mereka yang diaplikasikan menjadi sebuah gelang. Tunggu apa lagi? Mari segera. Oke, jadi itu sebetulnya aktivitas meronce menggunakan manik-manik sebagai kode warna ya. Jadi kalau warna hijau itu digunakan untuk warna bilangannya puluhan gitu. Kalau warna kuning untuk satuan. Lalu kemudian adik-adik dikasih, oke kamu masukkan manik-manik pertama, masukkan misalnya 35. Bisa nggak dia memilih bahwa puluhannya tuh ada 3, satuannya tuh ada 5. Jadi dari kita diujinya di tesnya seperti itu. Lalu nanti disusun lagi, bisa nggak kamu masukkan 47 kayak gitu. Atau misalkan kalau misalnya mau ya 107, tapi menggunakan angka puluhan dan satuan seperti apa. Oke, lalu kemudian manik-maniknya disusun sama mereka, diikat dijadikan gelang. Dan itu menarik buat anak-anak ya. Dan mereka bisa mengambil kesimpulan juga bahwa misalnya kayak 48, berarti puluhannya ada 4, satuannya ada 8. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di akhir. Ringkas ya, kalau yang nilai tempat bilangan mudah, alhamdulillah. Untuk bilangan kita sudah selesai. Tahapan fase berikutnya itu harusnya belajar penjumlahan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Ini mudah ya, jelas ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan di rumah. Ya? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ini jelas, semoga nanti bisa diaplikasikan di rumah bersama anak-anak ya, karena paling penting dari ikut kelas ini adalah mengaplikasikan apa yang dipelajari di rumah sama anak-anak. Tujuannya ya tadi ya, di tengah stigma negatif mengenai pendidikan di Indonesia, semoga kita nggak berhenti jadi orang yang sekedar mengeluhkan apa yang terjadi gitu. Tapi kita bisa mengambil suatu keputusan, pilihan, aktivitas yang tepat untuk mendidik setidaknya anak-anak kita. Kalau udah firm, mau didik anak-anak tetangganya juga lebih baik ya. Anak-anak saudaranya juga lebih baik. Saya yakin satu gerakan kecil-kecil seperti ini bisa memberikan harapan ya untuk masa depan pendidikan generasi yang akan datang. Karena mau bagaimanapun, kondisi dan situasi yang terburuk saat ini, kalau anak-anak kita itu kan akan bertumbuh di antara mereka. Maka nggak mungkin kita hanya mengamankan anak-anak kita sendiri. Ya, lakukan sesuatu pertama ke anak sendiri dahulu, lalu kemudian kalau sudah firm, silakan buat manfaatkan ilmunya ini untuk anak-anak yang lain atau ajak orang tua yang lain juga boleh. Baik, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, kelasnya saya tutup dengan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afni. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Kak Afni. Terima kasih, Kak. Sama-sama.